Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin satu perusahaan bisa sukses banget, sementara yang lain gagal total? Ternyata di balik itu semua, ada semacam kerangka kerja tersembunyi yang jadi penentu nasib mereka. Ya, ini kekuatan yang nggak kelihatan, tapi ngatur semuanya. Dari cara mereka ambil keputusan, sampai seberapa besar investor percaya sama mereka. Coba dipikirin, skandal perusahaan besar, drama perseteruan keluarga di dalam bisnis, sampai boom, dapat suntikan dana $1,5 miliar. Kelihatannya beda-beda banget kan? Tapi sebenarnya, ada satu benang merah yang nyambungin semuanya. Nah, konsep inilah yang bakal kita bedah tuntas. Kekuatan yang bisa bikin perusahaan melesat atau malah hancur lebur. Nah, jawabannya itu simple tapi krusial banget. Semua tergantung sama gimana cara perusahaan itu dijalankan. Sering banget loh, masalah itu mulai muncul waktu fondasi pengelolaannya udah mulai goyang. Dari situlah tanda-tanda bahaya mulai kelihatan. Oke, ini dia nih gejala-gejala klasiknya. Misal perusahaan terlalu bergantung sama satu orang pendiri aja. Atau dewan direksinya cuma pajangan, komitenya nggak kerja. Hati-hati, ini bukan sekedar penyakit pas lagi tumbuh besar loh. Ini tuh udah lampu merah, tanda bahaya di level struktur yang kalau diabaikan bisa fatal. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh benerannya ya. Ada perusahaan konstruksi namanya Butek. Di sana, masalah-masalah yang tadi kita bahas itu kelihatan jelas banget. Semua keputusan dipegang satu orang. Nggak ada komite manajemen yang jelas, terus komunikasinya ya informal aja gitu. Coba bayangin deh, betapa gedenya resiko yang mereka hadapi pas mau scale up. Oke, kalau masalahnya kayak gitu, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah konsep tata kelola perusahaan masuk. Anggap aja ini kayak sistem canggih yang emang dirancang buat mencegah semua masalah tadi, bahkan sebelum kejadian. Ya iyalah, kita kan nggak bisa ngebiarin perusahaan jalan gitu aja tanpa arah yang jelas. Untungnya, ada sebuah kerangka kerja yang udah terbukti ampuh buat ngebawa keteraturan dan tujuan. Yuk, kita lihat lebih dalam. Wah, analogi ini pas banget sih. Coba deh bayangin, Anda punya komputer spek dewa, paling canggih sedunia. Tapi nggak ada operating sistemnya. Ya, jadinya cuma kotak pajangan doang, nggak bisa dipakai. Nah, tata kelola perusahaan itu persis kayak OS buat bisnis. Tugasnya mastiin semua komponen di dalamnya bisa kerja bareng dengan mulus dan efisien. Intinya begini, tata kelola perusahaan itu bukan cuma soal setumpuk aturan kaku, bukan. Ini lebih ke soal menciptakan sebuah sistem yang seimbang untuk ngarahin dan ngendaliin perusahaan. Tujuannya jelas banget, biar efisien, efektif, dan yang paling penting bisa menciptakan nilai buat jangka panjang. Kerangka ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama. Dan ini ngikutin standar global dari OECD loh. Pertama, soal keadilan buat pemegang saham. Kedua, mengakui peran penting pihak-pihak lain kayak karyawan dan masyarakat. Ketiga, soal transparansi, semuanya harus terbuka. Dan keempat, mastiin dewan direksi itu benar-benar kerja dan bertanggung jawab. Nah, ini nih gambaran sebelum dan sesudahnya yang keren banget. Kita lihat deh perubahannya di perusahaan kayak Egy Trans dan Butek. Dulu, dewan direksinya isinya keluarga atau eksekutif internal aja. Sekarang, mereka masukin direktur independen dari luar. Komite yang tadinya tidur pules jadi aktif banget. Dari yang serba informal, sekarang jadi terstruktur dengan peran dan tanggung jawab yang super jelas. Ini benar-benar transformasi dari bisnis keluarga jadi entitas profesional. Oke, semua perubahan ini pastinya bukan buat gaya-gayaan atau formalitas doang kan, jelas ada hasilnya. Dan hasilnya ini, wow, dampaknya ke kantong perusahaan itu gede banget dan nyata. Yuk kita lihat buktinya gimana semua ini bisa jadi duit. Kita ambil satu contoh keren, Dana Gas. Mereka ini kan pemain di sektor energi. Tujuan mereka bukan cuma yang penting jalan, tapi mereka pengen banget bangun reputasi yang kuat dan dipercaya di pasar. Dan mereka sadar betul, kuncinya ya ada di tata kelola yang baik. Dan hasilnya gila banget. Setelah mereka beresin struktur tata kelolanya, mereka berhasil narik dana sebesar 1,5 miliar dolar. Angka ini nunjukin satu hal yang jelas. Investor itu suka dan menghargai perusahaan dengan struktur yang solid. Dan ini bukan kebetulan loh, dari pihak Dana Gas sendiri yang bilang, bank-bank dan investor ngelihat perbaikan yang mereka lakukan, mereka lihat strukturnya solid, transparan, dan itu yang bikin mereka pede buat ngasih modal segitu gedenya. Jadi, tata kelola yang baik itu ibarat sinyal super positif buat pasar. Pola ini ternyata berlaku di semua skala bisnis. Contohnya Butek yang tadi kita bahas. Mereka berhasil dapat pendanaan sekitar 30-35 juta dolar
Sementara kalau kita lihat yang skalanya lebih raksasa lagi, bank kayak ADCB bisa dapat pembiayaan lebih dari 2 miliar dolar. Pesannya jelas banget kan, memperbaiki tata kelola itu bukan cuma soal bebenah, tapi ini adalah alat strategis buat ngebuka keran modal. Tapi jangan salah, manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar dapat duit loh. Perusahaan-perusahaan ini juga ngelaporin dampak positif yang luar biasa buat reputasi mereka, buat kemampuan mereka bertahan jangka panjang, sampai ke efisiensi kerja sehari-hari. Jadi intinya, tata kelola yang baik itu ibarat tune-up keseluruhan mesin perusahaan, bukan cuma ngisi bensinnya doang. Satu hal penting yang perlu kita ingat, tata kelola perusahaan itu bukan sekedar checklist yang dicentang terus selesai. Enggak gitu. Ini adalah bidang yang dinamis, yang terus-terusan berevolusi buat ngejawab tantangan baru di dunia bisnis. Terus siapa sih yang nentuin standar emasnya buat semua ini? Nah, ada satu organisasi namanya OECD, atau Organization for Economic Cooperation and Development. Mereka lah yang bikin patokan global buat praktek tata kelola. Jadi prinsip-prinsip dari OECD inilah yang jadi panduan buat negara-negara dan perusahaan di seluruh dunia. Dan seperti yang saya bilang tadi, standar ini nggak diem di tempat. Dia terus berkembang. Kita bisa lihat nih, setelah pembaruan besar di tahun 2015, OECD ngelakuin revisi lagi di tahun 2023, bahkan di 2024. Ini bukti kalau aturannya bukan sekedar dokumen tua yang disimpan di lemari, tapi sebuah kerangka kerja yang hidup dan terus beradaptasi sama zaman. Terus, apa aja yang baru di pembaruan ini? Fokusnya sekarang geser ke isu-isu yang paling relevan hari ini. Gimana caranya perusahaan bisa sustainable dan tahan banting? Gimana mereka ngadepin risiko perubahan iklim? Ini nunjukin kalau tata kelola yang baik itu sekarang udah nyambung banget sama tantangan-tantangan global terbesar yang kita semua hadapi. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Di era sekarang di mana transparansi, keberlanjutan, dan kepercayaan itu jadi segalanya, jangan-jangan bagaimana sebuah perusahaan dijalankan itu sekarang jadi sama pentingnya atau mungkin bahkan lebih penting daripada apa yang mereka jual atau hasilkan. Gimana menurut Anda?